Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Di salah satu komen yang saya screenshotkan di layar, sobat-sobat, ketika saya mengupload konten video saya yang berjudul Bid'ah Hasanah Menyuburkan Bid'ah, dan komen ini mengomentari tentang konten saya tersebut, sobat-sobat. Dikatakannya saya sudah menuduh Imam Syafi'i menyuburkan bid'ah. Saya tidak menghargai ulama salaf, katanya. Tetapi sobat-sobat, benarkah Imam Syafi'i menyuburkan bid'ah? Atau benarkah tentang bid'ah hasanah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan ada dua macam bid'ah, yaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah adalah bid'ah terpuji. Nah, mereka yang mendukung adanya bid'ah hasanah, bid'ah terpuji ini disamakan dengan bid'ah hasanah. Dan bid'ah yang kedua, bid'ah mazmumah, adalah bid'ah yang buruk, bid'ah yang tidak baik. Sobat-sobat, memang mereka yang memahami adanya bid'ah hasanah, selain menyandarkan kepada perkataan Imam Syafi'i ini, juga kepada perkataan Umar. Setelah beliau menyatukan para sahabat dalam satu jamaah sholat tarawih, kemudian diimami oleh satu imam. Kemudian beliau berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi sobat-sobat, penyandaran mereka kepada Imam Syafi'i, kepada Umar, dan juga kepada sabda Nabi yang mengatakan barang siapa memulai sunatan hasanatan dan seterusnya, inilah sandaran bid'ah hasanah mereka, terkhusus kepada Imam Syafi'i. Sebenarnya yang dimaksud bid'ah mahmudah oleh Imam Syafi'i sama dengan yang dimaksud oleh Umar, bukan bid'ah secara syariat, akan tetapi secara bahasa. Karena sebelumnya sepeninggal Rasulullah sampai di masa Umar,
sholat tarawih dilaksanakan tidak berjamaah, dilaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian Umar mempersatukan dalam satu jamaah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Umar ya sebaik-baik bid'ah. Artinya ya sholat tarawih yang sendiri-sendiri menjadi sholat berjamaah. Dan ini bukan bid'ah, karena sholat tarawih berjamaah sudah pernah dilakukan Nabi dengan para sahabat. Meskipun cuma 3 malam, karena dikhawatiri akan menjadi wajib. Dan tidak mungkin juga ya seorang sahabat akan melakukan perbuatan bid'ah atau melanggar ya peringatan nabinya yang selalu mewanti-wanti ketika menjadi khotib Jumat, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Dan tidak mungkin juga Nabi akan merekomendasikan untuk mengikuti sunnah sahabatnya, sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi ya yang menyandarkan pemahaman bid'ah hasanah, adanya bid'ah hasanah kepada Umar, tentu saja menjadi batal, menjadi gugur, karena yang dilakukan Umar bukan bid'ah. Bid'ah ucapan Umar secara bahasa. Yang tepat yang dilakukan Umar adalah menghidupkan sunnah. Karena sholat berjamaah pernah dilakukan Nabi dengan para sahabat, kemudian ditinggalkan sholat tarawih sendiri-sendiri, dan Umar kembali menyatukan dalam satu jamaah. Berarti Umar menghidupkan sunnah. Benarkah Imam Syafi'i berpendapat ada bid'ah hasanah? Kalau memang Imam Syafi'i berpendapat adanya bid'ah hasanah, kenapa Imam Syafi'i tidak melakukan amalan tahlilan? Bukankah ini ya dipahami, diyakini sebagai bid'ah hasanah? Nah, artinya bid'ah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tidak sama dengan bid'ah yang dipahami para pendukung amalan bid'ah, para kreator ibadah bid'ah. Berbeda artinya. Karena kalau sama, tentu Imam Syafi'i akan berpendapat sama ya, bahwa tahlilan itu bid'ah hasanah. Nyatanya Imam Syafi'i tidak melakukan amalan tahlilan. Ini menjadi bukti akhirnya mereka yang mendukung amalan bid'ah tahlilan tidak menyandarkan kepada Imam Syafi'i, akan tetapi menyandarkan kepada Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Artinya levelnya di bawah Imam Syafi'i. Nah, di sini kan jelas artinya ya, Imam Syafi'i tidak mengakui adanya bid'ah hasanah. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.